Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu. Tampilan laptop saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tetap sehat semuanya untuk menjalankan aktivitas hari ini ya. Di sini insya Allah kita tidak lama, yang penting materi sudah tersampaikan. Jika ada pertanyaan nanti di akhir materi, silahkan. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dan bermanfaat ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, jadi kita kemarin sudah belajar bagaimana tentang Microsoft Office 365, kemudian mengerjakan kursus-kursusnya, dan juga tentang aplikasi Teams ya. Jadi misalnya ada hal-hal yang mungkin ada belum bisa ini atau masih nanti diraba-raba, insya Allah lama-kelamaan juga ya kita akan mengerti ya tentang Teams. Ini perlu dicoba. Pokoknya semua apa yang di situ bisa Bapak Ibu tinggal dicoba, silahkan ya. Nah, kemudian jadi modelnya Microsoft Office 365 ini untuk tim sendiri itu kemarin sudah saya bahas sedikit. Jadi kalau misalnya kemarin yang bulan Juli ya misalnya ini di tim tuh tidak bisa muncul gambar dan lain-lain, tidak ada background dan lain-lain. Nah, ternyata setelah berapa bulan setelah bulan Juli, ini banyak pembaruan di Teams-nya. Sampai sekarang bisa macam-macam. Kemudian bisa jadi, ini kan namanya pengembangan ya, bisa jadi nanti berapa bulan setelah ini bisa jadi lebih canggih lagi. Kita juga tidak tahu, namanya Microsoft masih melakukan pengembangan. Kemudian yang berkait dengan tugas Bapak Ibu sudah saya jelaskan untuk materi tugas membuat kelas ini kan masih trouble juga, bukan hanya kita yang merasakan trouble-nya, juga peserta lain yang di trainer-trainer lain juga merasakan yang sama. Jadi untuk tugas itu kalau memang selama 3 hari ini memang tidak bisa dikerjakan, ya enggak apa-apa ya, enggak usah dikerjakan. Nanti Bapak Ibu bisa ngerjakan yang lain aja, yang dikumpulkan yang lain, ya tugas-tugas yang lain yang bisa dikerjakan. Nah, yang penting Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara membuat kelas yang insya Allah nanti bisa Bapak Ibu praktekkan di kelas di sekolah masing-masing ya. Baik misalnya baik masa pandemi ini maupun seandainya nanti sudah aktif tetap bisa dimanfaatkan ya. Nah, Bapak Ibu kita mulai ya materi kali ini. Kita buka Office 365 ya. Bapak Ibu bisa melalui seandainya Bapak Ibu buka timnya lewat browser, Bapak Ibu bisa klik di pojok kanan ya. Situ langsung muncul, langsung tersalur Office 365. Ini saya coba buka dari Office 365 yang dari browser biasa aja. Nggak apa-apa ya, ini bukan Office saya. Nah, ini masih akun ada ini ya, akun Office 365. Jadi di sini Bapak Ibu di pojok sini terdapat
ya, banyak sekali pilihan ya. Bapak Ibu pilih yang form. Nah, yang materi hari ini adalah form. Form ini digunakan untuk membuat formulir ya. Di sini ada kuis baru dan formulir baru. Jika Bapak Ibu membuat soal, ya fungsinya ini adalah membuat soal untuk Bapak yang akan disebarkan untuk siswa Bapak Ibu. Jadi di sini ada kuis baru dengan formulir baru. Bapak Ibu pilih kuis baru, ya ini untuk membuat soal. Jangan sampai terbalik ya Bapak Ibu ya, membuat soal menggunakan formulir baru ya. Jadi kalau membuat soal ini menggunakan kuis baru. Kita klik kuis baru. Nah, Bapak Ibu, silahkan kalau yang megang laptop bisa sambil praktek juga, nggak apa-apa. Nanti selesai ini, selesai juga soal Bapak Ibu kan. Nah, dia di sini ketika Bapak Ibu ngetik apapun, dia langsung tersimpan ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu menyimpan lagi. Untuk kuis baru ini atau soal baru, Bapak Ibu bisa klik soal ya. Soal, misalnya saya siapkan dulu ya, saya cari di internet ya. Soalnya biar cepat ya Bapak Ibu ya. Ini aja. Nah, yang saya contohkan ini nanti hanya 5 soal. Nanti tugas Bapak Ibu membuat 10 soal ataupun lebih enggak apa-apa, minimal 10 soal bahas ya agama Islam. Kelas berapa? Kelas 10 ya. Kerjakan misalnya, dengan jujur misalnya. Ini misalkan ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin nambah, tambahkan baru untuk membuat ini kalau berupa soalnya berupa pilihan ganda. Ya, nanti mungkin 3 aja ya soalnya. Nah, kalau kita ada salah, kita bisa mungkin menghapusnya. Kalau memang salah, kita coba lagi. Kita teks dulu biasanya nama, soalnya kita pilih teks kalau untuk nama. Ya. Nama siswa. Nah, kalau Bapak Ibu biasanya harus diisi ya. Kalau Bapak Ibu inginnya harus diisi, nah harus diisi ya. Jadi nanti kalau siswa tidak menulis namanya, maka soal ini tidak akan terkirim. Terus Bapak Ibu pilih tambah baru, kemudian ya teks kalau berupa jawaban singkat. Kelas misalnya. Kelas berapa? Nah, seperti itu. Nah, kita tambah baru lagi, baru pilihan ganda. Pilihan ganda, nah, tadi soalnya sudah ada gini ya. Misalnya ini. Ya, untuk lebih ya Bapak Ibu kalau mau ngetik silahkan, kalau mau copy paste dari misalnya dari laptop Bapak Ibu silahkan ya. Nah, untuk jawabannya ini. Nah, contohnya tinggal diisi. Ya. Di ABC-nya enggak usah Bapak Ibu ya, isi biar
Nggak usah ditulis. Kita cek. Bapak Ibu, kemudian ya, jika ingin opsinya lebih banyak, tinggal ditambah. Tapi kalau cukup ya, sudah kita buat nomor 2 lagi. Pilihan lagi. Nah, poinnya kita isi ya, karena 5 soal ya tadi ya. Bisa kita isi ya. Nilainya 1 soal 20. Yang tidak dipakai bisa dihapus. Poinnya di sini diisi juga ya, 1 soal 20. Ini memperingan kerja Bapak Ibu nanti ya. Udah, sambil lagi, lanjut lagi jawaban. Ya, soalnya. Kemudian kita lanjut ya, jawabannya kita copy. Nah, yang tidak dipakai bisa dihapus. Nah, jadi udah 2 soal. Kita lanjut. Pilihan ganda. Nomor 3. Nah, LD edit. Nah, seperti itu. Nah, yang tidak dipakai bisa dihapus. Nomor lanjutannya kita tambah lagi. Kita pilih pilihan ganda ya. Kemudian nomor 4. Nah, kemudian lanjut. Kita hapus dulu ABC-nya. Hapus yang tidak dipakai. 1 soal lagi. Ini karena udah otomatis nilai poinnya sudah. Kalau udah poinnya sudah terisi secara otomatis, biarkan saja ya. Yang penting masih sama. Nah, nomor terakhir, nomor 5.
pilihan ganda. Ya. Kemudian ada 5 soal ya. Kita kembali ke atas, kita lihat. Nah, kita coba beri kunci jawaban biar Bapak Ibu nanti enggak capek ya, enggak capek untuk mengoreksinya. Kita edit ya, jawabannya B. Nah, jawaban yang tepat di kita lihat B. 5 ya. Jadi ini udah selesai ya. Untuk kali ini saya hanya membuat soal 5. Bapak Ibu nanti tugasnya adalah membuat soal sebanyak minimal 10 soal untuk ya materi yang Bapak Ibu ajarkan sekarang. Misalnya dalam semester ini Bapak Ibu ingin mengajarkan memberi soal kepada siswa Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu silahkan buat dalam bentuk ini ya. Ya nanti linknya tinggal Bapak Ibu kasihkan ke siswa. Cuma ya ini nanti tugas yang dikumpulkan hanya ini aja ya, minimal 10 soal sesuai mata pelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini sudah disediakan tema. Jadi tema ini ya Bapak Ibu tinggal pilih, di sini ada beberapa tema. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin menambahkan silahkan ya tema ya. Cuma kalau ingin yang ada aja ya kita bisa pilih. Mungkin saya memilih ini aja. Nah, sini langsung berubah ya. Bagus, nanti tampilannya ke siswa juga bagus. Mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakan ini mungkin ya, mungkin di Google Form ya, di Google Formulir biasa ya, di Drive biasa. Ya mungkin sudah ada banyak ya yang menggunakan ini. Nah, kalau ini kita pakai Microsoft Office ya. Kemudian kita bisa sebelum kita kirim ke siswa, kita cek dulu misalnya praktik jauhnya bagusnya kayak apa ya. Ini ya. Nah, kalau udah bagus, udah. Nah, sebelum dibagikan ke siswa, Bapak Ibu bisa cek dulu ya. Jadi nanti biar tidak ada ini salahnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu ya, silakan diatur dulu ya sebelum Bapak Ibu kirim ke siswa. Jadi di sini ada opsi untuk kuis otomatis ya, hasilnya akan otomatis keluar. Nah, itu Bapak Ibu silakan kalau mau menghidupkan, tapi lebih baik tidak usah aja, soalnya nanti habis jawab nomor 1 bisa jadi terus muncul jawabannya, nanti belum lanjut nomor 2 kan. Nah, lebih baik kita hindari, biarkan saja setelah ada peninjauan secara manual. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa pilih ini karena siswa juga tidak punya akun ya,
Office 365, mereka hanya misalnya mempunyai akun Gmail, Bapak Ibu ini saja pilihnya siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Nah, kalau yang bawah ini hanya di organisasi saja yang sama-sama akun kita, misalnya guru inovatif, itu yang hanya bisa melihat hanya yang punya guru inovatif gitu ya. Pak Ibu pilih yang ini. Nanti jangan lupa untuk tugasnya, biasanya yang sering salah di bagian ini ya. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Ini yang perlu dicatat Bapak Ibu ya. Kemudian opsi untuk tanggapan. Tanggapan kita bisa lihat di sini. Ya. Kemudian jadi ada opsinya. Kemudian tanggal mulai, Bapak Ibu jika ingin ya tugas ini, soal ini dikerjakan hanya 1 jam. Nah, silahkan diatur. Bapak Ibu silakan pengaturannya di sini ya. Jam berapanya. Nah, diatur. Terus tanggal selesainya. Tanggal selesainya jam berapa. Ini terserah Bapak Ibu ya mengaturnya. Kemudian sesuaikan pesan terima kasih. Jadi Bapak Ibu kita atur dulu, misalnya terima kasih. Ini terserah Bapak Ibu ya menulisnya kayak apa, misalnya matur suwun atau terima kasih. Anda sudah mengerjakan gitu. Jadi untuk yakin biasanya udah terkirim belum ya gitu kan. Siswa juga ini penasaran udah terkirim belum. Nah, kalau ada tulisan kayak gini mungkin ya bisa mengurangi kekhawatiran ya. Terima kasih, berarti sudah pasti sudah terkirim. Terima kasih Anda sudah mengerjakan soal. Misalnya tugas mata pelajaran apa. Kemudian kalau Bapak Ibu bisa ya untuk bawah ini kalau jika Bapak Ibu ingin dapat pemberitahuan ya untuk step respon itu ada ya bisa diberitahu melalui email. Tapi ini kalau nggak usah diisi aja, nggak apa-apa untuk kali ini tugasnya. Nah, Bapak Ibu setelah itu silakan Bapak Ibu bagikan. Nah, bagikan di sini. Ini juga yang sering salah di sini. Nah, ini ada hanya organisasi dan siapapun. Bapak Ibu harus pilih siapapun ya. Kemudian ini ada ya tautannya, bisa melalui email atau sematkan, bisa barcode ya, barcode jika ini ya biasanya di smartphone yang ini yang memang khususnya untuk ujian itu ada barcode. Nah, pakai link. Bapak Ibu ini yang untuk tugas kali ini yang sering kita gunakan untuk siswa adalah pakai link. Kita salin linknya. Nah, sudah tersalin jasa kita seperti kemarin ya Bapak Ibu. Kita pendekkan ya, silahkan nanti pendekkan kemana, cuma di sini kita pakai Tiny URL. Tiny URL-nya kalau misalnya ya. Nah, ini masih kita pastekan di sini, kemudian make a tiny sama seperti kemarin. Ya, make tiny pendek, Bapak Ibu. Kayaknya masih ada trouble. Nah, kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah ini baru kita copy. Ya, kita klik kanan, kemudian salin alamat link. Nah, otomatis pendek dan silahkan Bapak Ibu sebarkan di grup WA gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu untuk tugas untuk Microsoft Form ya Bapak Ibu. Nah, untuk materi yang kedua ya, yang tadi yang pertama sudah. Nah, kita coba ke materi yang kedua, kita kembali lagi. Nah, di sini kita buka formulir baru. Formulir baru ini fungsinya untuk membuat, kalau Bapak Ibu misalnya menjadi panitia
panitia PSB, atau panitia webinar, atau panitia apa, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Seperti yang saya kemarin sebarkan Bapak Ibu itu menggunakan ini ya. Misalnya formulir pendaftaran siswa baru SMP apa gitu ya, SMP Mulia. Kemudian ya sama ini ya, oke, teks ya, nama lengkap diisi, kemudian tanggal, hari, dan atau tempat tanggal lahir, tambah lagi misalnya alamat rumah, tambah lagi misalnya asal sekolah. Yang lain silahkan Bapak Ibu kreasi sendiri yang mau dituliskan apa ya, yang penting merupakan formulir pendaftaran ya. Kita buat yang simpel-simpel saja ya. Yang penting formulir pendaftarannya ada, dan kita buat temanya, kita ganti temanya sesuaikan dengan ini aja ya. Ya. Bapak Ibu, kemudian ingat caranya sebelum dibagikan, nah kita atur juga sama dengan tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, tanggal mulai, tanggal lahir biasanya juga tetap harus harus diisi. Bapak Ibu bisa pilih ya, tanggalnya diatur, misalnya tanggal berapa, hari apa, jam berapa, dan berakhir kapan ya, Bapak Ibu bisa atur. Kemudian nah ya, ucapan terima kasih. Nah, misalnya ini terima kasih mendaftar. Sudah mendaftar. Nah, ini biasanya jangan lupa ya. Oh, ini saya lagi lupa. Biasanya nomor ini ya. Nomor tambah lagi. Nomor handphone biasanya, nomor WA. Nah, nanti terserah Bapak Ibu ya isinya bagaimana. Kita sama ya. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal bagikan. Sama caranya, ingat, siapapun yang memiliki tautin harus bisa merespon. Ya, ini yang suka salah ya. Ini salin, kemudian buat pendekkan. Nah, make ini. Dan bagikan ya, share ke grup WA ataupun ya grup-grup yang lain, Telegram dan lain-lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya tinggal copy di sini ya, tinggal copy salin linknya. Nah, nanti sesuaikan dengan formulir pendaftaran di sekolah Bapak Ibu ya. Dan seperti itu Bapak Ibu. Jadi dua materi yang harus dikumpulkan yaitu
Google Form yang membuat formulir, satunya membuat soal. Itu aja. Sebelum ditutup, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam, ya Pak. Saya Dewi dari Cirebon. Ingin menanyakan, ini kan formnya kita buatnya itu di Microsoft 365, lalu kita kan share linknya itu ke siswa. Nah, apakah siswa itu bisa langsung klik link itu tanpa harus aplikasi Microsoft 365-nya mereka upload gitu? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, jadi ini tadi untuk tugas tidak di-share ke siswa. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan dikumpulkan di assignment atau tugas di Microsoft Team ya, yang kelas kita. Tapi kalau memang tugas itu memang benar-benar ingin dikasihkan ke siswa, silahkan Bapak Ibu bisa share ke siswanya masing-masing melalui grup WA atau ya yang lain. Nah, nanti otomatis mereka akan bisa membuka link tersebut ya dan mengerjakan soalnya dan mengerjakan soal Bapak Ibu. Meskipun mereka tidak mempunyai aplikasi Teams ya, Office 365, akun guru inovatif, enggak masalah ya. Itu biasa aja ya. Dibuka langsung bisa diisi gitu Bapak Ibu. Itu Bu Dewi. Terima kasih sekali. Baik, terima kasih Bu Rohman. Jelas sekarang ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, mungkin kayaknya tidak ada ya. Silakan Bapak Ibu. Oke lah, tidak ada nih kayaknya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk 2 materi ini hari ini bisa diselesaikan. Dan terakhir pengumpulannya besok. Jadi untuk besok saya sudah tidak bisa menambahkan waktu lagi. Jadi kalau memang tugas selama 3 hari ini dikumpulkannya ya paling terakhir ya. Kalau memang sekarang bisa dikumpulkan silahkan ya. Tapi kalau mungkin masih saya masih sibuk misalnya masih ada aktivitas lain ya. Ya silakan nunggu senggang enggak apa-apa. Minimal buat soalnya 10 soal mata pelajaran Bapak Ibu sendiri ya. Nah, kalau mau buat lebih silahkan, mau kreasikan yang lain silahkan. Tadi yang saya contohkan yang simple saja, yang simple yang dan untuk pengembangannya Bapak Ibu bisa lanjut mungkin lain kali bisa dikembangkan sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang tugas kita buat yang simple-simple saja. Nah, silakan Pak Muji Rahayu, Pak Muji Rahayu, jika ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, ini mau bertanya bukan terkait tugas hari ini sih. Ini yang terkait tugas yang kemarin. Saya lihat itu kan ada dua ini Bu, ada 2 folder tugas yang isinya sama gitu. Nah, kemarin sudah kirim yang tugas hari pertama Teams itu kan. Kemudian ada lagi tugas yang apa tadi? Tugas hari pertama Office ke apa gitu? Tadi bunyinya. Nah, yang harus mengundang Bu Rahma sebagai peserta. Nah, ini bagaimana Bu? Karena kan kesibukan kita juga masing-masing ini kan, jadi kalau terlalu lama, kemarin sudah saya kumpul yang ini, yang untuk folder tugas yang satunya itu sudah. Ya. Jadi Bu, saya jawab ya. Iya. Saya jawab ya langsung ya. Jadi Ibu, untuk yang lain, Bapak Ibu yang lain juga. Jadi kalau misalnya muncul yang sama, tugasnya itu sama, jadi Bapak Ibu kalau kemarin sudah mengumpulkan, Bapak Ibu enggak usah mengumpulkan lagi ya. Jadi kalau misalnya sama-sama kemarin
Office 365. Sertifikat sudah dikumpulkan kemarin. Ya, yang misalnya muncul yang lain biarkan saja, enggak usah diisi. Kemudian yang seperti yang tugas hari ini, yang pertama kemarin ada 2 misalnya, yang tentang ya ini ya kelas dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu enggak usah isi lagi. Ya kalau emang sudah mengumpulkan ya sudah gitu ya. Enggak usah ditengok lagi yang lainnya kalau tugas itu sama gitu. Seperti itu Bu Muji Rahayu. Ya, terima kasih Mbak ya. Berarti yang harus mengundang Ibu sebagai peserta itu nggak usah ya? Karena ya sudah mengumpulkan juga sih kemarin. Tapi iya, Ibu itu. nggak jadi peserta kemarin. Iya, nggak usah dikumpulkan lagi. Oh ya, terima kasih banyak Bu. Iya. Assalamualaikum. Ibu boleh bertanya lagi Bu? Iya, silakan Bu Dewi. Itu di tugas yang pertama itu kan ada yang dari education yang akademi itu. Itu emang harus diselesaikan atau gimana Bu? Dan satu sisi ada juga yang tugas yang dari yang Teams yang Ibu buat itu. Jadi tugas ke-1 itu ada 2 macam itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya. Khusus yang academy teacher, ya misalnya di timnya Bapak Ibu itu muncul 2 academy teachernya, ya tadi sudah saya delete ya. Kalau memang sudah mengumpulkan, dia tetap akan terkumpul di saya, ya untuk academy teachernya. Kursus-kursus yang wajib itu 13 kursus yang penting nanti keluar sertifikat academy teachernya itu yang dikumpulkan. Jadi bukan sertifikat yang lain. Misalnya ada 13 semua ada sertifikat. Yang dikumpulkan hanya 1 sertifikat saja. Nah, masalah nilai enggak masalah. Ya, itu berapapun transkripnya, yang penting untuk academic teacher itu yang wajib dikumpulkan. Seperti itu, Bu. Iya, kalau sudah mengumpulkan, saya kemarin sudah, ya udah, enggak usah dihiraukan yang lain. Maksudnya kalau misalnya ada muncul lain, biarkan saja. Ya, 1 aja gitu. Oh, jadi nggak mesti semuanya sampai 13, tapi minimal kita punya ada 1 sertifikat, ya kita upload 1 sertifikat itu, gitu Bu? Bukan. Jadi sertifikat academy teacher itu tidak bisa dapat kalau misalnya 13 itu enggak diselesaikan gitu. Yang 13 sampai selesai itu. Iya, siap. Yang dia pasti di akhir kan. Yang bunyinya yang warna kuning ada, saya contohkan di tugas itu bisa dilihat yang ya seperti Bu Muji bilang tadi yang harus ngundang-undang. Nanti bisa dicek di situ juga. Tapi kalau enggak ada, ya ini saya lihat milik kawan-kawan juga sudah banyak yang betul kok. Yang dikumpulkan itu memang yang akademi, ada tulisannya academy teacher ya warna oranye ya. Warna oranye kah apa ya? Agak kuning-kuning ke oranye ya, itu ya. Seperti itu. Iya, Bu ya, Bu Dewi ya. Bu, tanya sedikit, Bu. Iya, silakan. Masih terkait tugas. Nah, tadi pagi itu kan ke Pak Ahmad Januar, ini pakai akun apa? Masuk tadi. Pakai akun ini Guru Inovatif. Oh, ya udah. Iya, silakan, Pak. Jadi kan tadi pagi itu saya lihat ada menu baru itu tugas. Itu udah saya isi semua, nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa kalau Karena udah. Saya takut tugas saya nggak masuk, jadi saya isi semua. Bikin sama isinya kan? Iya sama Bu. Iya. Makasih Bu, itu aja sih. Iya. Oke, makasih. Bu Desi, ada lagi? Bu Desi ada pertanyaan? Silakan. Hidupin, ya. Izin bertanya. Jadi gini, jadi kalau tadi kan kita buat kayak form ya, biasanya kalau saya kan belajar di siswa itu masih pakai Google Classroom gitu loh. Bentuknya dalamnya ada form. Nah, kalau di Office 365 ini kita bisa juga buat kelas ya? Iya, kelasnya ada bisa ya untuk Microsoft Office 365 ini salah satunya aplikasi yang termasuk Microsoft Office 365 itu adalah Team. Ya, di aplikasi Team ini Bapak Ibu silahkan membuat kelas ya. Cuma untuk kelasnya sementara ini masih trouble ya. Trouble-nya itu pun baru kemarin ya ketika saya sebelum mulai sebenarnya itu udah trouble ya.
Tapi sebelumnya itu enggak masalah gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu untuk membuat kelas itu sama dengan ya mungkin Google Classroom ya. Sebenarnya banyak aplikasi yang sepertinya ya, tinggal kita pilih saja yang mau kita yang mana, seperti yang enak menurut kita yang mana. Ya, kalau saya pilih yang Teams ya karena mungkin ini menurut saya lebih enak gitu kan. Jadi ya saya gunakan Teams. Sebenarnya fungsinya juga sama di Google Classroom. Cuma Google Classroom kita bisa meetingnya kita mungkin pakai alat lain kan. Tapi kalau di Teams ini lengkap sekali. Kita bisa buat kelas, memberi tugas, kita bisa chatting kalau ada pertanyaan, memberikan video di bagian tutorialnya, apa materinya, dan itu bisa ditambah-tambah lagi gitu kan untuk tim. Kemudian kalau ingin memberi tugas, bisa kayak saya tadi memberikan tugas untuk contohnya untuk memberikan tugas kepada Bapak Ibu seperti itu di menu tugas dicari nanti kan. Kalau Bapak Ibu yang membuat nanti bisa memberikan tugas seperti itu gitu kan. Nah, termasuk ini termasuk misalnya kan siswa sudah mengerjakan nih, kemudian kan dapat nilai. Nah, kalau untuk di Google Form ini, karena saya ini masih awam, nilai itu otomatis masuk apa bagaimana? Apa yang guru yang harus input? Otomatis masuk ke list nilai siswa apa bagaimana? Nah, langsung masuk ya. Kalau kita udah ngasih kunci jawaban, otomatis akan masuk di tempat kita karena kita yang membuat soalnya. Kita tunjukkan ya, kita yang tadi membuat soal yang agama Islam ya kali ya. Kita coba ini ya, perhatiin jauh. Ini ini Bapak, misalnya siswa sudah mendapatkan akunnya. Menempatkan linknya, siswa ngisi, misalnya namanya Naswa. Kemudian kelas 10, diisi misalnya berapa ya, diisi dia, dikerjakan. Hanya ini saya sembarangan ya, saya kliknya sembarangan, nilainya dia berapa kita juga tidak tahu ya. Misalnya ini saya kliknya sembarangan. Bisa di mute dulu. Oke. Kalau udah siswa sudah mengirim jawaban. Seberapapun siswa yang ngirim jawaban, nah ini ya sudah terekam, sudah terkirim. Oh, ini pengaturannya di sini ya. Ya, kita aturnya di sini. Kembali dulu ya. Belum bisa dikerjakan karena pengaturan tadi. Nah, kita atur dulu. Bisa ini jam berapa ya? Tanggal 16 jam ya kita jam 8.30 sampai jam 9.15. Oke. Nah. Kemudian kita perhatiin jauh. Kita coba lagi. Misalnya Naswa. Kelas 10. Ya, ini ya. Coba kirim. Nah, oke, terima kasih. Jadi muncul di sini. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini ya, kita coba di sini kita kembali ke kuyunya. Ini di tempat Bapak Ibu membuat soal, di sini kita lihat di respon. Nah, baru satu orang membuat responnya ya. Jadi, Bapak Ibu, ini ya. Di sini nanti kita bisa melihat yang betul berapa,
ya. Nilainya berapa kita lihat. Kita coba ya buka di Excel. Ini bisa langsung kita download. Seandainya ada 100 siswa yang sudah mengerjakan, bisa kita download ya Bapak Ibu. Kita coba buka. Nah, nilainya berapa? Biasanya sudah ya. Sudah ada. Nah, ini hasil kerjaan siswa kita yang sudah mengerjakan. Nah, nilainya poinnya 40 saja. Ini karena satu siswa ya. Poin dia 40. Namanya siapa yang ngerjakan, Naswa. Nah, kelas berapa? Nah, seperti ini. Sudah lengkap di sini. Ya, yang dapat nilai 40 berarti hanya satu saja ya, dua yang betul dari 5 soal tadi. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, tambahan lagi Bu Nur, Bu Rohma, maaf. Jadi kan ketika sudah kita kan memang jawaban siswa itu terkumpul dalam respon ya, yang bisa kita download lewat Excel itu. Itu untuk arsip kita. Di kelas itu biasanya siswa itu join itu di kelas. Nah, ketika kita dapat nilai, anak-anak tuh maksudnya sudah mengerjakan, apakah nilai itu masuk otomatis ke daftar nilai yang ada di kelas di Teams ya kalau sini ya. Apa bagaimana? Otomatis apa gurunya yang memasukkan manual ke dalam daftar nilai? Artinya kumpulan-kumpulan nilai di nama siswa tersebut. Bagaimana ini? Kalau untuk di Teams ya, ini kita memberikan nilai Bu ya. Jadi misalnya kayak tadi nilai sudah ada di rekaman kita. Ya, kalau untuk tim misalnya dia dapat berapa, ya kita kayak saya ngasih nilai ke Ibu misalnya tadi kan soalnya itu 100 ya nilainya. Nah, Bapak Ibu, nanti saya feedbacknya dapat 100 gitu, sesuai apa yang kita berikan gitu kan. Tapi kalau misalnya siswa ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu ya, biar siswa itu langsung otomatis ya, biar mereka tahu berapa nilainya sih sebenarnya yang dia dapat. Kalau ini tadi yang saya contohkan kan mereka tidak bisa ya, tidak melihat ya berapa ya nilainya. Itu hanya hanya pada kita. Jadi kita tinggal di pengaturannya saja, diatur di sini. Jadi ketika mereka ngirim, mereka langsung bisa melihat nilai mereka. Jadi ketika mereka mengirim langsung bisa terlihat di sini. Tergantung pengaturan di kitanya. Ya, kalau maaf maksudnya kalau nilai itu kan ditunjukkan pada saat anak udah menyelesaikan tugas, biasanya kalau kita kasih tampilkan nilai langsung tampilkan nilai. Itu hanya di pekerjaan ketika mereka selesai mengerjakan form. Maksudnya kalau kita itu buka kelas di tim, nilai yang didapat Naswa tadi kan memang misalnya kita tampilkan anak itu tahu 53. Nah, kalau di tim itu kan kita punya kelas, sementara nanti anak itu, si Naswa itu misalnya, dia bisa melihat nggak list daftar nilai itu. Nah, list daftar nilai itu maksud saya, apakah kita yang manual memasukkan angka nilai 53 tadi ke listnya si Naswa, atau tanpa guru yang masukin, berapapun siswa yang sudah mengerjakan dan dapat nilai otomatis masuk ke listnya. Seperti itu maksud saya. Iya. Jadi kalau di tim ini kita tidak bisa untuk sementara ya, ini kan masih pengembangan. Untuk sementara belum bisa Bu secara otomatis langsung masuk ke tim. Jadi guru harus memberikan nilai di tim tersebut ya Bu ya. Itu jawabannya. Kemudian siswa bisa mendapatkan nilai ya, mereka tahu nilainya yaitu di kalau di formnya tadi langsung diatur siswa bisa mengetahui. Sebentar, lagi kalau selesai. misalnya mereka langsung ngirimkan, langsung nilai akan tertera di Google formulir yang kita bagikan seperti itu. Oke, yaudah. Terima kasih Bu Rohma, insya Allah nanti saya coba raba lagi dan pelajari karena ini kebetulan memang hal baru ya, awam bagi saya. Terima kasih penjelasannya. Iya, sama-sama. Silakan Bu Fatma. Ya, Bu Fatma.
Ada pertanyaan? Terima kasih Bu. Jadi menyimak dari kemarin, pertanyaan saya itu Bu Rohma ini kan sudah menggunakan ini ke siswanya. Jadi saya cenderung untuk minta pengalaman saja. Apakah tim ini lebih memudahkan atau peserta didik itu nyaman di tim, di Meet atau di Zoom? Soleh, kurang buka. Kelas 10 baru buka. Pulang. Halo, Bu. Mana aku nunggu lama-lama. Bu. Oke. Iya. Iya, berdasarkan pengalaman saya, mana sih yang enak ya? Dan respon anak tuh lebih sukanya yang mana gitu. Jadi setiap aplikasi, semua aplikasi itu ada kelebihan, ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna, ya. Semua masih melakukan pengembangan. Kalau di Google Meet itu kita tidak bisa share materi, kita share PPT juga tidak bisa, ya. Itu kelemahannya. Kedua di Zoom itu share materi oke, jelas, suara jelas. Dan kelemahannya Zoom itu hanya yang karena kita tidak bayar, karena kita pakai yang gratisan, kelemahannya hanya 40 menit. Yang itu kita masih biasanya nunggu siswa 15 menit ya, kadang sampai 30 menit ya, itu tapi biasanya 15 menit lah kita tunggu. Nanti kita nyampaikan materi belum selesai, kita sudah terpental seperti itu, terpental bukan karena sinyal Bu. Ya, bukan karena sinyal, tetapi karena karena memang dibatasi hanya 40 menit. Nah, kalau untuk sementara, kalau siswa saya sendiri karena sering menggunakan tim, ya untuk sementara yang merasakan yang paling nyaman di antara ketiganya adalah di Teams. Karena di tim ini lebih komplit ya, dari share materi, kemudian ya untuk yang lain juga. Ya, ini lebih komplit. Terus kemudian kita perlu berapa jam di sini? Yang penting kuota kita ada, kita tetap bisa ya menjalankan. Kemudian kalau udah sinyal dimanapun semua itu terkendala oleh sinyal. Dari ketiga aplikasi ini, sinyal yang paling agak berat itu memang di Teams ya. Untuk Zoom sama Google Meet itu memang lebih ringan kalau masalah sinyal gitu. Itu buat. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Silahkan yang ingin bertanya sebelum kita akhiri. Bu Desi mau bertanya lagi? Enggak, kalau sekarang mungkin masih belum menemukan kendala ya, tapi nanti kalau sudah berproses pasti ada timbul pertanyaan. Pak Hairul Haris Susanto, silahkan. Selamat pagi Bu. Untuk tugas yang membuat kelas itu jadinya gimana? Dikerjakan atau tidak? Ya, kalau membuat kelas selama 3 hari sampai besok, bukan 3 hari lagi ya, tinggal 1 hari lagi ya, tinggal hari ini dengan besok ya, 2 hari. Kalau sampai besok itu tetap tidak bisa dikerjakan, ya tidak usah dikerjakan gitu ya. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu ilmunya, dan nanti kalau emang sudah normal lagi, Bapak Ibu bisa praktekkan untuk membuat kelas untuk siswi Bapak Ibu sendiri gitu. Gitu Pak. Untuk sementara. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oh iya. Untuk pembuatan formulir sama soalnya nanti kriteria-kriterianya gimana? Tolong di-share di grup Ibu ya. Iya. Untuk soal ini soal Bapak Ibu sendiri, soal mata pelajaran Bapak Ibu sendiri. Jadi kriterianya ya ini minimal 10. Minimal 10 soal. Kalau memang mau 50 silahkan ya. Sekalian membuat soal untuk siswa Bapak Ibu kan. Ya siapa tahu ya silahkan minimal 10 soal aja. Kemudian yang terpenting di pengaturan itu yang biasa masalah kan di situ aja Pak.
di pengaturannya. Nah, insya Allah ini nanti saya share lah di grup juga. Siapa tahu untuk mengingatkan, siapa tahu ada yang lupa nanti bisa ya video ini ya diputar lagi. Iya, Pak. Iya. Kayaknya silakan kalau ada lagi. Kalau enggak ada, kita akhiri ya Bapak Ibu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil. Setelah ini Bapak Ibu silahkan beraktivitas yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Ya. Bu, punten mau tanya boleh? Boleh. Bu, ini mau tanya sedikit, berarti pembuatan formulir pada Microsoft 365 itu hampir sama ya cara kerjanya dengan Google Form. Kalau di Google Form kan langsung tersimpan di Google Drive. Kalau di Office 365, apakah tersimpan di OneDrive, Bu, secara otomatis? Terima kasih. Iya. Jadi kalau kita biasa menggunakan Google Form, maka akan tersimpan langsung ya kita di Google Drive. Nah, kalau ini karena kita membuatnya melalui Office 365, maka akan tersimpan langsung di OneDrive ataupun ya biasanya di sini langsung di bagian form ya. Contohnya tadi ya, kita coba kita tutup. Saya tunjukkan ya. Kita udah ini selesai, kita tutup untuk membuktikan apakah ini ya, kita coba masuk lagi Office 365. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ketika kita buka di sini di tampilan pertama, ini sudah banyak nih buat soal nih. Nah, ini sudah soal sosiologi, soal apa sudah tersimpan di sini. Nah, kemudian tadi yang saya kan mengetik soal ini ya, soal agama Islam. Ini langsung tersimpan di sini Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu menyimpannya, sudah otomatis tersimpan dan ada foldernya di sini. Kemudian formulir tadi yang saya buat sudah ada di sini. Nah, otomatis sudah tersimpan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengeditnya ya kita tinggal nambah, kita buka, kita edit seperti biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Bu ya. Siap Bu, sekali lagi Bu ya pertanyaan. Satu lagi. Kalau di Google Drive itu kapasitasnya kan 15 GB. Kalau di OneDrive berapa Bu? 5.000 GB, 5.000 giga. 5.000 ya. Iya. Oh, yang dikasihkan kita secara gratis ya. Biasa kita pakai flash disk, pakai apa namanya? hard disk ya. Kalau ini kita tidak. Jadi kalau Bapak Ibu untuk aman file-file Bapak Ibu bisa juga disimpan di situ. Itu gratis untuk kita ya. Karena kita punya Office 365 ini. Ini alhamdulillah dan kalau kita beli hard disk sampai 800-an ya. Kalau ini sampai 5.000 GB dan alhamdulillah itu rezeki lah untuk kita. Ya Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Bu Nur. Iya, sama-sama. Jadi sayang sekali kalau tidak mengaktifkan. Kalau misalnya kita udah daftar, dapat akun, kemudian tidak kita aktifkan itu sangat sayang sekali. Ya, itu aja sih. Ya meskipun enggak untuk pelatihan ini, tapi untuk pribadi juga sangat bermanfaat. Seperti itu. Silahkan, yang ada pertanyaan lagi.
Oke, nggak ada kayaknya ya. Kalau nggak ada, kita tutup untuk pertemuan kedua kali ini. Kita akan bertemu lagi di sesi yang ketiga untuk besok pagi. Saya usahakan mudah-mudahan bisa jam 7:30, mudah-mudahan tidak terkendala. Ini tadi jam 8 baru kita mulai ya. Mudah-mudahan 7:30. Tergantung materi kita, kalau emang materi kita bisa cepat selesai, ya cepat selesai gitu ya. Untuk insya Allah untuk materi ini mungkin tidak karena kita ngalami, jadi insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendalanya untuk yang hari kedua. Terima kasih kehadirannya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya bisa lab ya Bu Nur? Boleh Bu. Ini saya masih download, jadi belum bisa download. Oke, ya makasih barakallah Bu Nur, Rahma, assalamualaikum. Salam. Boleh live ya Bu ya, boleh live dari sini, silahkan. Saya masih download.